Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membahas pertanyaan yang berkaitan dengan doktrin pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus. Salah satu yang sering ditanyakan oleh banyak orang atau jemaat awam diantaranya adalah bagaimana caranya supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab ada banyak orang bingung bagaimana caranya. Saya sudah berusaha, saya sudah lama jadi anak Tuhan, saya ingin dipenuhi Roh Kudus, tetapi mengapa saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus sama seperti orang lain? Sehingga akhirnya ada yang kecewa dan kemudian meninggalkan iman, meninggalkan kepercayaannya. Nah, saudara-saudara, saya ingin membagikan beberapa prinsip yang diajarkan Alkitab supaya kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Prinsip yang pertama adalah kita harus mengimaninya. Jadi prinsip yang pertama adalah kita harus mengimaninya. Dalam kitab Injil Matius, pasal 9 ayat 29, ada orang yang sakit dan kemudian minta supaya mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Begitu juga dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 28. Ada seorang wanita yang meminta anaknya supaya disembuhkan. Tuhan Yesus juga katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi saudara-saudara, prinsip yang pertama adalah imani. Karya Roh Kudus itu ada banyak hal. Dia adalah jaminan untuk segala sesuatu. Tetapi karya-karya Roh Kudus ini Dia akan berikan sejauh iman kita terhadap karya Roh Kudus. Ada orang yang mengimani Roh Kudus memberikan hikmat, maka dia akan menerima hikmat. Ada orang yang mengimani bahwa Roh Kudus akan memberikan kepadanya karunia untuk bersaksi, maka dia akan memiliki karunia bersaksi. Ada orang yang mengimani bahwa Roh Kudus akan memenuhi dia dengan Roh Kudus dan kemudian dia akan berbahasa roh, maka dia akan mengalami. Jadi prinsip pertama adalah imani. Kalau engkau imani, maka Tuhan Yesus akan memberikannya. Bapa di sorga akan memberikannya kepada kita. Prinsip yang kedua adalah minta. Dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 10 sampai 13, di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang mencari, meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Bapa di mana kalau minta ikan dikasih kalajengking, minta roti dikasih batu. Bapa di sorga itu akan memberikan Roh Kudus bagi orang yang minta. Jadi kita harus berani meminta. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah tunggu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, begitu juga di dalam kitab Injil Lukas ditulis bahwa kita harus tunggu. Murid-murid disuruh Yesus untuk menanti di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Mereka harus menanti 10 hari di kamar loteng Yerusalem. Nah, saudara-saudara, berapa banyak kali orang Kristen kehilangan ketekunan untuk menunggu, kehilangan semangat untuk menunggu, kehilangan kesetiaan untuk menanti janji Bapa. Jadi jangan lupa, kalau engkau sudah imani, engkau sudah minta, maka engkau harus belajar untuk menunggu. Saya yakin kalau kita melaksanakan 3 prinsip ini, lambat atau lekas sesuai dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.